Earth in shadow restlessly holds, labor's waiting in silent hope for the promise it longs to know what heaven holds. Then the angels in holy haste lift their anthem, your Savior lays in a manger in humble form. Your King is born. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs sound the call, for this babe wrapped in a cloth is the incarnate Word of God. Oh, the kingdom and its power resting now in this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. This means mercy in fullest form, loving kindness forevermore. Son of David and Son of God, He is Christ the Lord. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs sound the call, for this babe wrapped in a cloth is the incarnate Word of God. Oh, the kingdom and its power resting now in this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. King of glory, we gladly greet, born in wonder and majesty, forever worthy, the earth will sing. O Prince of Heaven, we worship thee. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama dan beribadah untuk merayakan perayaan Natal pada malam hari ini. Walaupun Natal tahun ini sangat berbeda di Natal tahun yang lalu, di mana tahun lalu kita boleh datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja bersama-sama merayakan ibadah Natal, tapi Natal tahun ini kita boleh merayakan walaupun hanya melalui media online. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tetap bersuka cita dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengundang jemaat untuk saat teduh sebentar.
Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau masih setia bagi kami. Engkau masih ada bagi kami. Engkau tidak pernah henti-henti memberikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami hanya boleh berkata, kami bersyukur dan terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau merayakan atas kelahiran-Mu bagi kami. Engkau datang ke dunia hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kita mau mengatakan mulia, sembah Raja mulia. Haleluya Bapa. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Mari sama-sama kita katakan, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, oh, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mari kita angkat tangan kita dan katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umat. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, sembah Raja. Dia telah lahir,
mengucap syukur kepadanya. Sampai detik ini Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang tak pernah henti-henti dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Yesus. Kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Mulia namamu, mulia namamu. Glory bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang kami muliakan. Glory bagimu. Oh. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga di tahun ini, tahun 2020, Tuhan masih memberikan kita kesehatan yang begitu luar biasa. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik, ada berbagai-bagai macam wabah, penyakit, tapi Tuhan menjauhkan itu kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tidak ada satu kata-kata yang terindah yang kami ucapkan Tuhan. Tapi kami hanya mau berkata kami bersyukur dan bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengatakan segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Sekali katakan, angkat tanganmu dan katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari sama-sama katakan segala pujian hormat bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji
Engkau Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian kami pada malam hari ini, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur dan terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih ada saat ini dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan tetap setia bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiada satu balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu yang ada di sorga. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Biarlah Engkau yang selalu memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir nantinya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Bahkan jemaat kami juga yang ada di rumah. Dan biarlah sukacita Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan di malam hari ini nantinya Bapa. Biarlah firman itu akan menjadi terang bagi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh dilambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Kita tetap bersuka cita, kita memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Mari sama-sama bertepuk tangan bersama-sama. Kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha, siapakah namanya? Yesus, Yesus, Yesus nama. Sekali katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia nama-Nya, puji Hosana, puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, 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 oh. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha, siapakah namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Siapakah dia? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi kita semua. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Angkat tanganmu dan katakan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Katakan Gloria, muliakan. Katakan sekali lagi. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita tetap bertepuk tangan bersama-sama. Kita sama bersyukur kita punya Allah seperti Dia. Haleluya. Katakan Gloria. Dipersilakan duduk kembali. Baik jemaat yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Guru Injil Roni Sofia. Mari kita siapkan hati kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Haleluya. Mari sama-sama jemaat katakan, putra
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama kita katakan, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambutlah Dia, Sang Mesias. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan katakan, penasehat ajaib, Dialah Allah perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama katakan, penasehat, penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang Dialah Raja damai, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Sekali katakan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan di malam Natal ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus kami manusia yang terhilang, mendamaikan kami kembali dengan dirimu, dan kami sungguh bersuka cita untuk hal itu. Sekalipun hari-hari ini situasi di sekeliling kami begitu berat, sekalipun kehidupan tidak mudah, tetapi kami tahu dan kami rindu ya Tuhan, kami tidak kehilangan sukacita Natal itu. Oleh sebab itu malam hari ini kami terbuka di hadapan Tuhan dan menantikan Engkau berbicara kepada setiap kami. Mari kuatkan kami, ya Tuhan, supaya kami tetap tegar menjalani hidup ini dengan semangat, sukacita, pengharapan yang baru di dalam Kristus yang kami rayakan kelahirannya malam hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau berbicara. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama merayakan Natal walaupun dalam situasi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara mengambil Alkitab saudara, dan mari kita membuka satu bagian dari Injil Lukas yang akan menjadi renungan bagi kita malam hari ini. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 16. Kalau saudara di rumah ada Alkitab, saudara boleh ambil, saudara buka, dan mari kita mengikutinya di Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan membacakan bagi saudara. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan bertekad melakukannya
di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita tiba juga di hari-hari terakhir di tahun 2020 ini. Sungguh sebuah tahun yang luar biasa, bukan? Bagi sebagian orang, tahun ini mungkin terasa berjalan begitu cepat. Namun bagi sebagian yang lain, sebaliknya, terasa begitu lama. Bagaimana dengan saudara? Jikalau pada malam hari ini, saya meminta saudara untuk berpikir, merenungkan sejenak, dan memilih satu atau dua kata yang menurut saudara paling tepat untuk menggambarkan kehidupan saudara sepanjang tahun 2020 ini, maka kira-kira kata apa yang saudara pilih? Kata apa yang paling tepat menurut saudara untuk menggambarkan kehidupan yang saudara jalani sepanjang tahun ini? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, ini tahun yang berat, penuh kejutan, menakutkan, semua berantakan. Hidup menjadi begitu berat, amburadul, kacau, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kebanyakan orang pada umumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita lalui, kita memulai awal tahun ini dengan pengharapan baru, semangat baru, resolusi tahun baru 2020 yang akan berusaha untuk kita wujudkan dengan semangat kerja keras dan tentu saja dengan doa. Dan semua kelihatannya berjalan baik-baik saja selama 2 bulan pertama di awal tahun ini. Januari sampai Februari semua berjalan dengan aman. Namun memasuki pertengahan bulan Maret, tiba-tiba situasi berubah. Isu virus corona yang merenggut nyawa muncul mulai dari sebuah kota di sebuah negara besar. Kemudian dengan super cepat yang menyebar ke berbagai daerah dan menjadi pandemi global yang sampai hari ini telah merenggut jutaan jiwa. Di negara kita saja ada ratusan ribu kasus dengan lebih dari 20.000 korban jiwa. Berbagai media memberitakan TPU Pondok Rangon dan beberapa lahan pemakaman lainnya penuh sesak. Stok lahan pemakaman semakin menipis. Mau tidak mau, jenazah harus siap dikubur menumpuk jika pandemi ini tidak segera berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang memenuhi hati banyak orang ketika kita memulai awal tahun ini, pelan tapi pasti mulai lenyap. Diganti dengan perasaan kaget, takut, dan khawatir yang cukup besar. Bagaimana tidak? Kehidupan berubah secara drastis. Pekerjaan dan usaha menjadi sulit. Mula-mula jam kerja kita dibatasi, hanya bekerja beberapa hari dalam seminggu. Pada akhirnya harus berhenti ketika perusahaan tidak lagi kuat menanggung beban keuangan yang semakin berat. Usaha yang bertahun-tahun kita rintis dan kembangkan tidak mampu bertahan dan terpaksa tutup. Segala rencana yang kita susun sejak akhir tahun lalu menjadi berantakan. Beberapa perjalanan keluar kota yang kita sudah rancangkan harus kita cancel. Bahkan liburan keluarga yang lama dinanti-nantikan oleh anggota keluarga terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan. Semuanya itu tentu saja membuat kita sedih. Tak tampak lagi senyum sukacita yang menghiasi wajah orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Kini semua tertutup masker yang harus dikenakan tiap kali keluar rumah. Di tengah-tengah situasi yang berat ini, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera, sukar,
ditemukan, bukan? Bagaimana bisa kita merasakan damai di hati kalau tiap hari kita mendengarkan kabar tentang orang-orang yang kita kenal, relasi bisnis, tetangga, bahkan anggota keluarga kita baik yang dekat ataupun jauh terpapar oleh virus yang menakutkan ini. Sebagian mungkin tak tertolong dan terlebih dahulu pergi meninggalkan kita selamanya. Semua terasa begitu cepat dan tiba-tiba damai sejahtera dikubur oleh kekhawatiran dan ketakutan yang mencekam. Pengharapan akan semua situasi ini segera berlalu mulai muncul di saat pemerintah berhasil mendatangkan vaksin corona yang lama dinanti. Harapan yang semakin membesar ketika akhirnya Presiden mengumumkan negara akan menggratiskan biaya vaksin. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur, di hati banyak orang masih menggelantung tanda tanya besar. Akankah vaksin ini efektif dan membawa kita keluar dari pandemi ini? Di saat pertanyaan itu belum menemukan jawaban pasti, berita tentang munculnya varian virus yang baru, yang konon lebih mematikan, dikabarkan mulai menyerang beberapa negara lain. Harapan yang mulai mekar sepertinya pupus kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hilangnya sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan karena kehidupan yang berat sepanjang tahun ini seakan-akan juga tercermin di dalam suasana kita menyambut dan merayakan Natal tahun ini, bukan? Natal tahun ini menjadi Natal yang tidak biasa, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak lagi bisa berkumpul merayakan Natal di gedung gereja dan merasakan suasana Natal yang meriah, gemerlap, dan mungkin bertabur banyak hadiah seperti tahun-tahun sebelumnya. Di malam Natal seperti ini, Bapak Ibu Saudara, malam ini kita cuma bisa saling memandang lewat layar kaca atau layar handphone dan berharap sukacita Natal tetap menyapa kita malam hari ini. Akan tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini pun seharusnya kita selalu ingat bahwa Tuhan berkenan untuk menyapa dan menguatkan kita. Sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang sejati bersumber dari Allah semata dan bukan dari situasi yang terjadi di sekitar kita. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekalipun situasi sulit, sekalipun Natal tahun ini berbeda, namun dalam iman kita bisa terus memandang kepada Tuhan dan memohon Allah Roh Kudus mengalirkan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan baru di hati kita. Kita pasti bisa melewati semua ini. Tentu saja bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita merayakan Natal, kita harus selalu ingat bahwa Allah berkenan menyelamatkan umatnya yang tidak mungkin dapat selamat tanpa campur tangan Kristus, Sang Juru Selamat. Kristus datang ke dalam dunia, menebus kita dari hukuman dosa, dan mendamaikan kita kembali dengan Allah, sehingga sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang mungkin hilang kembali muncul
dan semakin hari semakin berlimpah di dalam hidup kita. Inilah berita Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik, berita yang terbesar ini pada mulanya disampaikan kepada orang-orang yang sederhana, kepada para gembala di padang Efrata, mereka yang mungkin memang paling membutuhkannya. Dan malam hari ini juga disampaikan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-8 dari perikop yang kita baca tadi dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin tentu saja mungkin ada gembala pada zaman dahulu yang hidupnya sukacita dalam melakukan pekerjaannya. Tapi secara umum kita bisa katakan bahwa kehidupan seorang gembala bukanlah kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita. Mereka bukan melakukan sebuah pekerjaan yang menyenangkan sebenarnya. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat sederhana. Gajinya tentu saja nggak terlalu besar, karena mereka juga bukan pemilik daripada hewan ternak itu. Mereka adalah orang-orang upahan yang dituntut untuk bekerja keras. Seringkali mereka harus bermalam di udara terbuka, berselimut dinginnya malam dan pekatnya gelap. Mereka kepanasan di siang hari, kedinginan di malam hari. Sungguh sebuah kehidupan yang jauh dari dipenuhi damai sejahtera. Sebab mara bahaya bisa mengancam setiap saat di tengah belantara yang luas. Bukan hanya ancaman bagi hewan-hewan gembalaan mereka, tetapi juga ancaman bagi diri mereka sendiri. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sulit untuk menemukan peningkatan karir dalam jenis pekerjaan seperti ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka memulai pekerjaannya sebagai gembala dan akan terus melakukan pekerjaan itu seumur hidupnya, tanpa harapan akan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kehidupan mereka kehidupan yang biasa saja yang sering kali dipinggirkan, namun Allah tidak mengabaikan mereka. Kristus sumber sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan justru pertama kali diberitakan kepada mereka, dan sekaligus mereka menjadi saksi dari kelahirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 9, firman Tuhan berkata demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Apa yang mereka saksikan hari itu, yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu menakjubkan. Kemuliaan Allah turun di tengah-tengah mereka, dan itu membuat mereka ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-10, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kalimat ini begitu penting, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Yang pertama-tama, malaikat itu sedang mencoba menenangkan mereka dari ketakutan karena situasi yang baru saja mereka lihat terjadi di luar atau di sekeliling mereka. Penampakan malaikat yang penuh kemuliaan Allah, yang Alkitab berkata bersinar meliputi mereka, dan tentu saja membuat mereka ketakutan. Kenapa malaikat itu berkata jangan takut? Karena sesungguhnya Allah sedang datang menyapa mereka, menyatakan kasih karunia-Nya mula-mula kepada mereka,
yang mendapatkan pemberitahuan pertama dari berita terbesar itu, Kristus yang datang ke dalam dunia. Allah sedang menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang sederhana sehingga mereka tidak perlu takut. Ketika saya merenungkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menguatkan saya. Situasi yang terjadi di sekeliling kita, di luar kita, bisa berubah begitu cepat dan menjadi amat sangat menakutkan. Segala sesuatu yang kita sudah rencanakan dan kita lihat hampir berhasil, tiba-tiba bisa berbalik dan berantakan, dan itu bisa menakutkan kita. Orang-orang yang kita kasihi yang selalu ada dekat dengan kita, dan tiba-tiba bisa pergi dan begitu menakutkan. Rumah tangga yang tadinya baik-baik saja di tengah-tengah pandemi ini, kemudian muncul pertengkaran dan percekcokan yang semakin nyata. Dan kemudian kita melihat rumah tangga yang terancam dengan masalah yang besar, itu menakutkan kita. Bisa saja terjadi. Tapi bagian firman Tuhan ini ingin berkata kepada kita, sekalipun apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi kalau Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, Allah sedang bergerak di dalam anugerah-Nya untuk kita, maka pertama-tama kuasailah dirimu dan jangan takut. Dia jauh lebih besar. Kasih karunia jauh lebih besar dari semua ketakutan yang mungkin terjadi karena situasi di sekeliling kita. Apapun bisa terjadi di depan kita. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau Allah sudah turun tangan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, maka jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Makna yang kedua dari seruan jangan takut yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para gembala adalah supaya mereka tidak lagi takut atau berhenti takut terhadap sesuatu yang sesungguhnya memang amat sangat menakutkan di dalam kehidupan manusia. Hal itu adalah keterpisahan antara manusia yang berdosa dengan Allah Sang Pencipta yang penuh kasih. Allah yang kudus dan suci itu tidak bisa bersatu dengan manusia yang penuh dosa. Sebaliknya, karena dosa-dosa manusia, Alkitab berkata, Allah akan menghukum manusia yang penuh dosa. Dan hukuman itu menjadi amat sangat menakutkan ketika kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Dan Allah menjatuhkan hukuman kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya kemudian malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, Allah telah berkenan menyelamatkan umat-Nya yang tidak mungkin selamat tanpa campur tangan Kristus Sang Juru Selamat. Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dipikulnya sampai ke kayu salib, sehingga Dia mendamaikan kita dengan Allah yang sangat mengasihi kita. Ketika hukuman dosa kita dihapuskan, ketika kita kembali didamaikan dengan Allah, di sanalah sukacita, damai, dan pengharapan yang tadinya hilang kembali muncul. Dan Allah rindu itu semakin hari semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kali saudara dan saya merayakan Natal seperti hari ini, ingatlah, ini bukan tentang meriahnya pesta. Ini bukan bicara tentang meriahnya ibadah, tentang menariknya acara, atau banyaknya hadiah yang kita dapatkan. Tetapi ini bicara tentang hadiah terbesar yang Allah pernah berikan di dalam hidup manusia, yaitu Dia mencari kita yang terhilang, mendamaikan dengan dirinya,
karena Dia sangat mengasihi kita. Dan ketika kita menerima anugerah itu, kita mengalami kehadiran dan penyertaannya di tengah-tengah dunia yang sedang kita jalani hari ini. Dan itu memberikan kita sekali lagi sukacita, damai sejahtera, pengharapan, dan kekuatan untuk terus berjalan dan melangkah menghadapi hari esok yang penuh berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itulah yang disampaikan kepada malaikat itu. Dan kebenaran itu begitu amat penting, sehingga sekali lagi malaikat itu memberikan tanda, meneguhkan pesan itu kepada mereka. Di ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu apa respon mereka, Bapak Ibu Saudara? Di tengah keterkejutan mereka, di tengah situasi yang tidak biasa, mereka selalu bisa menemukan alasan untuk mengabaikan, berdiam diri, atau karena ketakutan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang menarik bagi saya adalah berita besar yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang sederhana ini mendapatkan respon yang luar biasa. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, begitu menggelorakan hati mereka, mendorong mereka untuk merespon. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pesan Natal kebenaran itu sudah disampaikan kepada saya dan saudara malam hari ini, pertanyaannya adalah, apa respon kita? Apakah kita cukup berhenti kepada mengakui dan bersyukur akan kebenaran itu? Atau ada kerinduan yang besar di dalam hati kita untuk mengalami kebenaran itu, mengalami Allah yang menyertai umatnya itu di dalam kehidupan kita? Apa yang saya dan saudara bisa lakukan malam hari ini? Kalau hari ini kita bisa beribadah bersama dengan anggota keluarga dekat kita, mungkin kita bisa bersama-sama satukan hati. Pemimpin keluarga, orang tua, mungkin bisa mengarahkan anak-anaknya dan bersama-sama meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini. Orang tua mungkin bisa berkata kepada anaknya, betul, hidup kita selama hampir 1 tahun ini penuh dengan kesulitan, kesusahan, dan ketakutan. Tapi hari ini, Natal ini, Allah menyapa kita dengan firman-Nya, bahwa Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia menyatakan anugerah-Nya, memberikan janji sukacita, damai, dan pengharapan. Oleh sebab itu, kita perlu meneguhkan iman kita, terus memandang kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan terus menyertai kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk kembali memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang besar, bahwa kita pasti bisa melewati semuanya ini. Bahkan di depan, Allah menjanjikan berkat yang besar, dan kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia Allah dalam hidup kita. Natal tahun ini bisa menjadi Natal yang tidak biasa, dan memang tidak biasa. Mungkin kita tidak lagi bisa merasakan kemeriahan Natal di gedung gereja, tetapi kemeriahan itu sekarang bisa hadir di dalam hati kita dan keluarga kita, karena kita tahu Allah sangat mengasihi kita, dan Dia mau kita mengalami kasih-Nya. Dia mau kita mengalami penyertaan-Nya di dalam menjalani
kehidupan ini. Tidak ada sukacita yang jauh lebih besar yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan kita. Lebih daripada sebuah kebenaran, kenyataan bahwa Allah menyertai kita. Dialah Immanuel, Allah yang beserta umatnya, yang menopang, yang menguatkan, yang menuntun, dan membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah malam hari ini kita membuka hati kita kepada Tuhan dan menyatakan kerinduan kita untuk boleh mengalami kehadirannya yang menguatkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami merindukan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan itu. Kami tidak bisa mendapatkannya dari dunia ini. Tapi kami bersyukur Engkau menyatakannya kepada kami melalui Kristus yang malam hari ini kelahirannya kami rayakan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar iman kami tidak selalu kuat. Kadang kami goyah ketika kami berhadapan dengan beratnya masalah, tantangan kehidupan. Tetapi tolong kami ya Allah Roh Kudus untuk terus memandang kepadamu, berharap dan percaya bahwa Engkau akan menolong menyertai kami dan menuntun kami melalui semuanya ini. Mari kembali gelorakan dan bangkitkan sukacita di hati kami, damai sejahtera dalam hidup kami, dan pengharapan yang menuntun kami melangkah menghadapi hari esok. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada dan menyaksikan bersama-sama merayakan Natal malam hari ini. Kalau mereka sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, Engkau yang hadir bersama dengan mereka, menuntun dan memimpin mereka. Kalau ada yang sudah mulai mengalami kehilangan kasih, Engkau sang sumber kasih itu datang, menjumpai, menyapa mereka, dan kembali memberikan kasih di hati mereka satu dengan yang lain. Kalau ada yang sedang ketakutan dan gelisah karena kekhawatiran yang menekan, biarlah Engkau yang hadir kembali memberikan damai di hati mereka yang selama ini sudah mulai putus asa dan kehilangan pengharapan karena tidak lagi tahu harus berbuat apa. Tuhan, Engkau topang mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga mereka kembali bangkit dengan pengharapan yang berkobar bahwa ada Tuhan yang selalu beserta dan memimpin kehidupan mereka di depan. Terima kasih Bapa dalam surga, hati kami bersyukur dan bersukacita karena kehadiran-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Natal. Terima kasih kepada hambanya Guru Injil Roni Sofian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita masuk dalam prosesi malam kudus. Dan kepada jemaat yang ada di rumah, boleh menyediakan lilinnya. Mari kita sama-sama menyediakan lilinnya. Dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi
sunyi senyap, kabar baik menggegar, balas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Raja Shalom. Kepada guru Injil Lose Hadi, boleh membagikan dan menyalakan lilin kepada kita bersama-sama di tempat ini. Jemaat yang ada di rumah, boleh dinyalakan lilinnya bersama-sama. Ketika sudah dinyalakan, boleh dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di samping, bahkan kepada adik, papa, mama. Boleh dinyalakan lilinnya bersama-sama. Ketika sudah dinyalakan bersama-sama, kita akan tetap menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita masuk dalam bait yang ketiga, Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Sekali lagi katakan, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya Dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak hidup Jemaat kasih Tuhan, mari kita pejamkan mata kita. Kita boleh mengingat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika tadi kita ada prosesi menyalakan lilin. Lilin yang ada di tengah melambangkan adalah sumber. Sumber terang itu, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Ia yang datang ke dunia. Ia boleh lahir, menerangi dunia yang gelap ini. Jemaat kasih Tuhan, tahun ini Natal kita adalah Natal yang tidak biasa. Namun walaupun seperti itu, kita boleh yakin, boleh percaya, memang Natalnya boleh berbeda. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berbeda. Ia tetap Immanuel. Ia tetap beserta dengan kita. Kelahirannya tetap menyatakan ada sebuah sukacita. Walaupun kita tidak Natal bersama. Sukacita itu atas kelahirannya tetap boleh kita rasakan. Pengharapan tetap boleh ada. Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Ia lahir untuk setiap kita. Dan sekarang yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita pun boleh membagikan terang itu. Boleh membagikan sukacita itu. Boleh membagikan harapan kepada setiap orang-orang yang kita temui. Terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini banyak orang yang ketakutan. Tapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tahu masih ada harapan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita boleh selalu ingat akan hal ini di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak terang. Amin. Mari bersama-sama kita mematikan lilinnya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kepada jemaat yang ada di rumah boleh mentransfer ke rekening Gereja GKJ Keramat Jati Family Care, dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita mengulangi lagu ini dan berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami bisa memberikan persembahan saat ini Tuhan Yesus.
Tuhan, kami sadar Tuhan, semuanya karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang baik, persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dan tarian dari jemaat GKJ Family Care. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world.
Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan doa berkat oleh hambanya Guru Injil Roni Sofian, dan kepada jemaat yang ada di rumah saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dengan berkata, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara bangkit berdiri bersama-sama di akhir ibadah ini. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita melanjutkan kehidupan kita. Sekalipun mungkin banyak tantangan di depan, tapi ingatlah selalu, Kristus Immanuel itu telah hadir bersama dengan kita. Kristus Immanuel itu menyertai kita, dan Dia akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan baru di dalam hati kita. Sekarang arahkan hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita yang sejati dari Allah yang penuh kasih menyertai setiap kita malam hari ini. Kiranya damai sejahtera yang sempurna di dalam Kristus Yesus yang lahir ke dalam dunia menyertai setiap kita. Dan kiranya pengharapan yang teguh di dalam Allah Roh Kudus
memampukan kita untuk boleh terus menjalani hari-hari yang telah Tuhan sediakan bagi kita ke depan dan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, mari kita mengambil saat teduh sebentar. Amin. Selamat hari Natal buat kita semua, boleh dilambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Boleh berikan salam kiri kanan, katakan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad.